Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat pada sampai detik hari ini. Yang terhormat pada Ibu Atikotul selaku matkul Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya sampai detik hari ini karena telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas-tugas matkul Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, kali ini saya akan mereview skripsi kakak tingkat yang berjudul Optimalisasi Kinerja Alat Peremuk pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa untuk Pencapaian Target Produksi Semen. Nah, dalam review skripsi kali ini yang ditulis oleh kakak tingkat saya, Aisyah, dengan NIM 1160980000039. Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, kali ini saya akan mereview skripsi, isi-isi dari, skripsi kakak tingkat kita. Yang pertama itu terdapat halaman persetujuan yang isinya itu tanda tangan oleh dosen pembimbing 1 dan 2. Yang kedua itu ada lembar pernyataan. Nah, lembar pernyataan ini adalah menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul Optimalisasi Kinerja Perumuk pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa untuk pencapaian target produksi semen itu benar merupakan karyanya dan bukan plagiasi. Dan halaman selanjutnya itu ada pernyataan keaslian skripsi yang ditandatangani oleh materai. Terus selanjutnya itu terdapat pengesahan ujian. Yang selanjutnya, halaman pernyataan persetujuan publikasi skripsi untuk kepentingan akademis. Selanjutnya, ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini adalah bentuk bentuk puji syukur penulis karena telah menyelesaikan skripsi untuk mencapai serata S1 Teknik Pertambangan. Jadi terdapat puji syukur dan rasa terima kasih terhadap orang-orang yang telah berjasa kepada penulis tersebut sehingga dapat menyelesaikan skripsinya. Nah, sedangkan abstrak, yang saya ketahui dari abstrak ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja alat perumuk dalam memproduksi batu gamping di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk untuk periode 13 bulan. Jadi pada sampel ini tuh mereka, dari penulis ini tuh PT Indosemen ini, bakal, memproduksi batu gamping dalam sampel itu periode dalam 13 bulan. Nah, dan abstraknya tuh juga terdapat bahasa Inggris. Jadi ada 2, ada abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Nah, terdapat daftar isi. Daftar isi itu adalah kayak penjabaran-penjabaran struktur dari review skripsi tersebut. Seperti halaman persetujuan, lembar pernyataan, pernyataan kesan skripsi, pengesahan ujian, halaman pernyataan persetujuan publikasi. Selanjutnya itu ada bab 1 pendahuluan. Nah, yang saya kutip dari bab 1 pendahuluan ini adalah, jadi dalam era pembangunan ini, semen ini sangat diperlukan dalam pembangunan negeri ini. Kenapa? Karena dalam pembangunan itu membutuhkan semen. Skripsi ini penulis juga mencantumkan tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui produksi alat perumuk pada unit pengolahan telah mencapai target yang mudah direncanakan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja crusher. Ketiga, mengetahui efisiensi dan efektivitas dari unit crusher di PT Indosemen pada tahun 2018. Nah, yang keempat itu menghitung nilai kesediaan alat crusher di PT Indosemen pada tahun 2018. Nah, dalam penulisan skripsi ini terdapat sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan itu apa? Jadi sistematika penulisan itu terdapat bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini juga, mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, dan bab 2 itu termasuk tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini juga membahas uraian penelitian seperti profil perusahaan PT Indosamen itu secara umum, kayak seperti lokasinya, iklim dan curah hujan, dan pokoknya itu geografi dari PT Indosamen tersebut.
Terus juga terdapat bab 3 metodologi penelitian. Nah, berisi itu seperti peta lokasi dari penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil pengamatan penelitian di lapangan baik secara primer maupun sekunder. Nah, juga ada bab 4, ada analisis dan pembahasan. Bab ini tuh membahas data tentang keadaan lapangan dan kegiatan yang dilakukan di perusahaan tersebut, serta merangkum hasil pengumpulan data dan lapangan pada PT Indosemen. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Bab ini itu berisi kesimpulan dan hasil-hasil dari analisis data-data yang dikumpulkan oleh penulis untuk melakukan skripsi. Nah, jadi kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu ada tinjauan pusaka. Nah, tinjauan pusaka itu terdapat tinjauan umum seperti kayak profil perusahaan. Nah, berarti profil perusahaan ini termasuk dia membahas PT Indosemen itu bagaimana dan prosedur di sebenarnya itu bagaimana. Terus ada bab 3 metodologi penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini dapat saya simpulkan yang pertama itu ada pengolahan data dilakukan dengan perhitungan grafik dan tabel berdasarkan metode efisiensi dan efektivitas Crusher untuk merumuskan penyelesaian masalah. Nah, yang kedua itu adalah pengumpulan data. Menggunakan teknik pengambilan data sekunder dan primer untuk menganalisis kinerja crossing plan dan mencapai target produksi. Yang ketiga, pengambilan data ukuran material dilakukan untuk menganalisis pengaruh terhadap kegiatan permukaan batu gamping dan perhitungan reduction ratio. Nah, metode penelitian tersebut menggabungkan studi pusaka dengan data atau observasi lapangan untuk mendapatkan pendekatan penyelesaian masalah. Nah, yang kelima juga ada bagian akhir penelitian, merupakan langkah-langkah sistematis dalam menyusun laporan tugas akhir berdasarkan data yang diperoleh. Jadi dalam metode penelitian ini ada seperti waktu penelitian, lokasi penelitian, dan seperti ada grafik-grafik dan data-data tabel yang menyimpulkan hasil dari PT Indosemen tersebut. Terdapat juga analisis pembahasan. Nah, jadi penelitian tugas akhir ini yang berjudul optimalisasi kinerja alat peremuk untuk mencapai target produksi semen di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2018 itu dilakukan pada unit crushing Plan 12 atau juga dikenal dengan crusher P12. Nah, penelitian itu tuh difokuskan ke alat peremuk saja disebabkan alat peremuk merupakan bagian utama dalam proses mengecilkan ukuran batu gamping menjadi ukuran yang lebih kecil upaya dapat diolah hingga menjadi semen. Jadi dalam skripsi Trubus ini jadi hasil pembahasan ini lebih ke alat perumuk, jadi bukan ke semennya, tapi dalam PT Indosemen yang menggunakan sampel dalam periode 13 bulan. Nah, dalam skripsi kakak tingkat Aisyah ini juga terdapat kelebihan metode seperti metode pengolahan data dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efisiensi dan efektivitas kerasa dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua itu ada pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik pengambilan data sekunder dan primer dapat menghasilkan analisis yang akurat tentang kinerja crushing plan dan pencapaian target produksi. Dan juga yang ketiga itu, metode pengambilan data ukuran material dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh permukaan batu gamping dan perhitungan reduction ratio. Nah, itu juga ada metode penelitian yang menggabungkan studi pustaka dengan data observasi lapangan dapat memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah. Nah, tapi dalam skripsi Kakak Tika juga ada namanya kekurangan. Nah, mungkin kekurangan tersebut itu, yang dapat saya ambil itu mungkin dalam metode pengolahan data itu terdapat keterbatasan dalam mengakses data yang diperlukan untuk dalam melakukan analisis yang lebih kompleks. Jadi, mungkin data tersebut tuh kayak lebih kurang kompleks gitu. Terus yang kedua itu pengumpulan data menggunakan teknik pengambilan data sekunder dan primer mungkin memakan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Berarti itu memakan waktu yang lama dan kayak lebih membuang-buang apa sih sumber daya
Nah, yang ketiga itu ada metode pemilihan tata ukuran material mungkin memerlukan peralatan dan prosedur yang rumit, serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang akurat. Terus juga yang terakhir itu terdapat jadi bagian alih penelitian itu kayak dapat menjadi terlalu rinci atau kompleks tergantung pada kompleksitas penelitian yang dilakukan. Nah, itu sih hasil pembahasan yang dapat saya simpulkan dari skripsi tingkat Kakak Aisyah. Nah, itu juga termasuk kesimpulan. Nah, kesimpulan tuh yang dapat saya ambil itu adalah mungkin metode penelitian yang digunakan itu berhasil mengoptimalkan kinerja alfarmuk pada PT Indosemen Tunggal Prakasa untuk mencapai target produksi semen. Nah, yang kedua juga mungkin dari pengolahan data dan analisis yang dilakukan memberikan pemahaman yang mendalam tentang efisiensi dan aktivitas cluster serta perhitungan reduction ratio. Dan juga penelitian itu memberikan rekomendasi kepada perusahaan terkait hasil penelitian dan menjawab pertanyaan masalah yang dihadapi. Nah, jadi kesimpulan saran dari ini tuh juga mencakup kayak mungkin PT Indosemen itu sekarang membutuhkan apa dan kekurangannya apa dari PT Indosemen tersebut sebagai alat perumuk yang menghasilkan semen. Dan juga kesimpulan tersebut ini tuh berisi saran. Nah, saran ini tuh yang diberikan adalah perlu lakukan manajemen waktu yang lebih baik, lebih disiplin sesuai standar operasional, prosedur waktu, untuk unit crushing plan sehingga kegiatan produksi berjalan lebih teratur dan lebih terarah. Nah, memperhatikan jadwal perawatan terhadap alat-alat yang digunakan. Terus juga ada 3 beban produktivitas ton atau jam cluster yang tinggi akan membuat mesin mudah dan cepat mengalami kerusakan. Nah, jadi kalau misalnya kita memproduksi lebih lebih dari itu berarti kita harus membutuhkan alat peremuk atau mesin lebih bagus dan lebih banyak dan agar dalam produksi tersebut itu mencapai, waktu yang signifikan. Terus perlu ada penambahan jumlah dump truck yang beroperasi di musim hujan untuk mengurangi hambatan akibat keterlambatan drum truk. Terakhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber yang diperoleh dari kakak tingkat ayah saya ini. Jadi kayak kayak dia tuh untuk sumber-sumber dan seperti tinjauan pustaka, itu biasanya tuh ngambil dari jurnal-jurnal atau kayak artikel-artikel yang dipakai. Nah, seperti ini contohnya daftar pustaka. Nah, mungkin dan saya juga ada sedikit, untuk apa ya, menambahkan yang saya simpulkan dalam membaca skripsi ini itu adalah aduh lupa ya. Mungkin yang akan saya tambahkan mungkin dari susunan penyajian bahasa itu udah terstruktur. Jadi memang, dari struktur pertama itu udah tersusun dengan rapi dan bagus. Nah, dan yang kedua itu dalam untuk ejaan dan bahasa itu, sangat bagus dan mengikuti bahasa baku Indonesia. Jadi untuk keseluruhan saya, menurut saya itu mungkin setiap orang itu ada kekurangan kelebihan. Nah, mungkin kekurangan dari skripsi ini mungkin dari metode pengolahan datanya dan butuh waktu yang lama. Dan sedangkan untuk kelebihannya tuh untuk, untuk penyajian, ejaan dan bahasa itu sangat baik dan dia kayak mengikuti tuh tata bahasa baku Indonesia. Nah, itu sih mungkin, review skripsi dari saya. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada salah saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.